pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, jemaat Allah yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun keadaan tidak memungkinkan untuk kita beribadah bersama-sama, berkumpul di dalam satu ruangan, tapi saya percaya setiap kita sudah siapkan hati di rumah kita masing-masing. Mari kita adakan ibadah online bersama-sama. Haleluya, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, walaupun keadaan begitu tidak mendukung, tapi setiap kami Tuhan memiliki hati yang merindukan Engkau. Walaupun kami tidak bersama-sama Tuhan, dikumpulkan dalam satu tempat, tetapi kami bersatu hati. Kerinduan hati kami untuk beribadah mencari Engkau, inilah menyatukan hati kami ya Bapa. Sekiranya Engkau berkenan Tuhan, terimalah pujian dan penyembahan kami, karena kami percaya Tuhan, Engkau Roh Allah, Roh Kudus yang bersemayam di dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Tuhan Yesus, kami percaya di hari-hari kami yang mendatang, Engkau terus yang menjaga dan menyertai hidup kami. Engkau pelihara kami seperti Engkau memelihara biji mata-Mu Tuhan. Bapa, Engkau yang melepaskan kami daripada yang jahat. Dan Engkau Tuhan yang menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam, hanya menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah pujian syukur kami kepadamu. Haleluya. Mari sama-sama jemaat kita katakan amin bagi yang memuji Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, walaupun di tengah badai hidup, kami tahu Engkau sertai kami. Engkau lingkupi kami dengan sayap-Mu, memberikan kami ketenangan.
kuasa-Mu. Haleluya. Mari kita angkat pujian yang kedua. Saat ini kita mau terima kuasa yang daripada Tuhan, karena setiap kita telah ditebus oleh-Nya.
Dimanapun kami berada, Engkau menyertai dan mujizat-Mu pasti terjadi. Saat ini kami terima kuasa-Mu Tuhan melalui firman-Mu ya Bapa. Tuhan, yang sebentar lagi akan disampaikan Tuhan, kami terima, kami duduk diam. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan mengajar, mendidik kami Tuhan, yang berkuasa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami, mempertalikan kami satu dengan yang lain sesama tubuh Kristus, baik kami di sini maupun seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing atau di mana mereka sedang berada, dan seluruh jemaat-Mu sepersekutuan dari gereja manapun yang mengakses konten ibadah pada channel YouTube kami. Kami dipersatukan oleh kasih karunia Tuhan, dan kami akan mendengarkan sabda-Mu yang hidup. Berbicaralah bagi kami Tuhan, berkata-katalah kepada kami, sebab firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu berkuasa, firman-Mu itu bagaikan air yang mengalir tiada pernah putus-putusnya, mengalir ke dalam hidup kami, mengalir ke dalam keluarga kami, mengalir kepada seluruh gereja-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita sedang mengakses konten ini, Tuhan memberkati kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan dengan judul panggilan untuk melayani, jangan lewatkan. Panggilan untuk melayani Tuhan, jangan lewatkan. Haleluya. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita lihat dulu beberapa pendahuluan atau pengantar yang saya sampaikan ini. Bapak Ibu, melayani Tuhan dimulai dari kesadaran terhadap panggilan untuk melayani itu. Saya ulangi, dimulai dari kesadaran terhadap adanya panggilan itu. Nabi Yesaya menyadari panggilan bahwa dia dipanggil untuk melayani Tuhan ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Saya bacakan dari Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yesaya ini, kalau boleh kita simak Bapak Ibu, ada dua peran yang disadari oleh Yesaya di situ. Peran yang pertama ialah menjadi hamba-Ku. Kita tahu hamba bekerja di lingkungan internal sebuah majikan, sebuah keluarga. Jadi urusan di dalam dia. Tapi tidak cukup kata Tuhan hanya menjadi hamba. Maka Yesaya itu dipanggil juga untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ini soal pergerakan keluar. Jadi kita dipanggil melayani di dalam, kemudian juga dipanggil melayani keluar. Gereja itu bersifat ingoing, bersifat juga outgoing, bergerak keluar begitu rupa. Dan itu menjadi panggilan, perlu kita sadari, panggilan bagi seluruh orang yang ditebus. Katakan amin. Amin. Katakan itu berlaku bagi saya. Itu berlaku bagi saya.
Haleluya. Bukan hanya Nabi Yesaya atau orang-orang tertentu. Sebetulnya panggilan melayani Bapak Ibu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Keturunan Abraham itu termasuk gerejanya. Kita sering disebut sebagai Israel rohani. Nah, Allah memanggil Abraham itu yang kemudian berlaku bagi keturunannya, dan kepadanya dijanjikan berkat yang besar. Goal kemudian adalah demi sebuah tujuan. Tujuannya itu yakni supaya olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kita diberkati, kita diperlengkapi, bukan hanya untuk urusan kita di dalam, tapi untuk going out, bergerak keluar, menjadi terang bagi lingkungan luar, bagi bangsa-bangsa. Itulah jati diri, atau kalau boleh kita sebut, itulah DNA keturunan Abraham. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi Abraham dan keturunannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa keturunan Abraham itu bukan hanya suku bangsa keturunan Yakub, tetapi kita yang dilahirkan kembali melalui apa yang disebut kelahiran baru. Pekerjaan Roh Kudus membawa efektif karya salib, karya Kristus kepada orang itu, maka orang itu mengalami kelahiran baru, dan orang itu diberi kuasa menjadi anak Allah. Anak Allah itulah anak yang dilahirkan baru, kelahiran yang kedua. Dan sesudah kita lahir baru, Bapak Ibu, perlu dicamkan ini, kita tidak langsung segera pergi ke sorga, bukan? Dengan kata lain, kita tidak langsung mati, bukan? Lalu memasuki dimensi kehidupan yang baru. Kita tidak langsung beralih begitu rupa ke sana. Sesudah lahir baru, kita masih harus menghabiskan sekian durasi waktu di muka bumi ini untuk menghidupi kehidupan yang baru. Hidup, berpikir, berbicara, bertindak, bergerak, mengelola kehidupan sebagai ciptaan yang baru, termasuk bergerak di sana melayani, menjadi terang. Allah mau kita menjadi garam dan terang. Perjanjian lama, perjanjian baru sama amanatnya, bahwa kita dipilih, lalu kita diperlengkapi dan diurapi untuk diutus. Saya percaya keadaan akhir-akhir ini yang melanda dunia ini, saudaraku, bukanlah sesuatu yang tanpa maksud kalau kita sisi misi kita melihatnya. Ini adalah momentum kita bergerak untuk melayani keluar. Amin, saudaraku. Jangan meratap soal virus corona ini. Jangan menjadi orang yang cengeng. Jangan menjadi orang yang murung. Jangan jadi orang yang hopeless. Take opportunity. Ambil kesempatan ini. Judul khotbah ini tadi, panggilan melayani. Jangan lewatkan. Jangan lewatkan. Nah, untuk membahas tema tadi, kita akan membaca ayat firman Tuhan. Kali ini saya pilihkan dari Yohanes pasal yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal yang ke-9. Beberapa ayat akan kita baca. Yohanes pasal yang ke-9, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri," maksudnya orang buta itu, "atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya,
Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia atau melalui keadaan dia ini. Yesus melanjutkan, kita harus mengerjakan pekerjaan dia, maksudnya pekerjaan Bapa, Allah, Elohim. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selagi masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan sekarang Yesus sudah di sorga. Berarti ada pengalihan, pendelegasian untuk berperan sebagai terang dunia itu. Siapakah itu? Saudara dan saya. Saya dan saudara. Kita lanjut ayat yang ke-6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek, sudah melihat kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat tadi kita akan menemukan sebuah model pelayanan supaya kita menangkap tadi panggilan melayani, jangan lewatkan. Maka dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudaraku dan Salom yang di rumah semuanya ikuti terus. Kita akan menemukan model pelayanan dalam Yohanes 9. Dan menurut saya, ini sebuah model yang sangat cocok untuk situasi terkini. Sangat relevan menjawab pergumulan dunia pada masa yang terakhir ini. Kita akan menemukannya, mari ikuti terus. Yang pertama, di ayat yang pertama tadi, demikian bunyinya, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Saya tertarik dengan kata waktu Yesus sedang lewat. Waktu Yesus sedang lewat berarti sebetulnya hanya sedang melintas di tempat itu. Hanya semacam melalui tempat itu untuk sebuah tujuan yang lain. Dan menurut Yohanes 10 ayat 22, kalau ini memang urutannya logis demikian, maka sebetulnya Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem untuk turut merayakan sebuah perayaan orang Yahudi, namanya Hari Raya Pentabisan Bait Allah. Nah, ketika Yesus sedang lewat itu, meski tidak bersengaja datang untuk menyembuhkan orang buta tadi, sekedar lewat pun Yesus melihatnya dan melayani dia. Jadi sebetulnya Bapak Ibu untuk melayani, ya ada yang pendekat model yang lain merencanakan kegiatan demi kegiatan, tapi yang ini sporadis, spontanitas. Apa yang dihadapkan kepada kita, itulah yang harusnya kita layani, tanpa harus berunding mau melakukan tugas apa. Saudaraku, saya mendapatkan poin ini pertama sebetulnya dari Pendeta Profesor Joas Adi Prasetya. Halo Bapak, sekiranya Bapak melihat konten ini, saya sangat mengagumi tulisan-tulisan Bapak dan buku seri kedua Bapak, judul buku Bapak. Saya membacanya dan di dalamnya saya temukan bahwa Bapak menyebut mengubah Kronos menjadi Kairos. Ya, mengubah Kronos menjadi Kairos. Kronos itu waktu yang normal, Kairos itu adalah waktu yang tertentu. Boleh saya masukkan istilah saya, mengubah momen menjadi momentum. Mengubah momen menjadi momentum. Saya sudah ingat judul buku Bapak itu Labirin Kehidupan.
labirin kehidupan. Di situ disebut Yesus mengubah Kronos menjadi Kairos. Sekedar dia lewat, dia menggunakan momen itu menjadi sebuah momentum untuk melayani seorang yang terlahir buta dari sejak kelahiran. Saudaraku, bahwa pelayanan itu diperlihatkan Tuhan di depan mata kita, bahwa kita bergerak dalam kehidupan ini. Saya percaya tidak ada perkara yang kebetulan. Katakan amin Bapak Ibu. Tidak kebetulan kita berada di zaman ini, tidak kebetulan kita berada di kota atau desa ini, kita tidak kebetulan berada dalam situasi yang ini. Dan Tuhan mengizinkan kita menyaksikan itu, bukan untuk menontonnya begitu rupa sebagai penonton yang pasif, melainkan kita menjadi alat di tangan Allah untuk menjadi terang bagi dunia yang diperhadapkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya tanya, kamu sedang lewat di mana? Anda sedang lewat di mana? Sedang berada di mana? Sedang melihat apa? Sedang diperhadapkan dengan situasi apa? Sedang digetarkan hatimu oleh apa? Tak perlu bertanya-tanya, Tuhan, di mana saya melayani? Tidak perlu tanya-tanya. Di mana kita sedang berada, apa yang sedang kita lihat. Tidak perlu juga bertanya, apa yang harus aku perbuat. Ketika ada kepedulian kita, kepedulian itu menjadi pangkal bagi kreativitas kita untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Semuanya dimulai dari hati yang bergerak. Hati yang bergerak. Bukan tangan duluan, bukan kaki duluan. Hati yang tergetar, seperti Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudaraku, Yesaya menyadari panggilan itu. Itulah sebabnya dia menyahut Tuhan berkata, ini aku, utuslah aku. Saudaraku, lihatlah apa yang di depan matamu, mulailah melakukan sesuatu. Tidak mesti perkara yang besar, dimulai dari sesuatu yang bisa kita lakukan. Perlu kita sadari ini Bapak Ibu. Kita sering berdoa, Tuhan, limpahi aku dengan kuasa-Mu, urapi aku dengan pengurapan yang baru. Sekarang kita perkarakan pokok doa kita itu. Untuk apa kita menerima kuasa itu? Untuk apa kita menerima pengurapan itu? Untuk apa kita menerima karunia demi karunia roh di dalam hidup kita? Kalau itu kita hanya gunakan untuk sebagai aksesoris yang tidak berguna, menjadi pajangan yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Lalu sesudah diurapi, lalu sudah diberikan kuasa, lalu kita berpangku tangan. Untuk apakah itu kita meminta kuasa dan pengurapan tadi? Jawabannya harusnya kita tahu, supaya kita diperlengkapi dari tempat maha tinggi untuk melakukan tugas pelayanan kita. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak bisa melayani. Tak perlu juga kita tiru bidang kerjanya, pelayanannya orang lain. Tiap-tiap kita mempunyai talenta, tiap-tiap kita mempunyai kapasitas, tiap-tiap kita memiliki karunia Roh Kudus. Yang kalau kita memiliki hati yang tergerak oleh sebuah belas kasihan melihat dunia ini, maka kita akan melakukan sesuatu oleh karenanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin pertama tadi adalah perlunya kita menyadari bahwa kita sedang melintas di mana, itulah wilayah pelayanan kita. Yang kedua, saya bacakan ulang ayat yang kedua, demikian firman-Nya di Yohanes 9 tadi. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ada saja orang yang lebih tertarik kepada apa? Apa ya? Gara-gara apa ya? Karena apa ya? Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh menanya apa pangkal masalahnya seseorang. Tapi kalau sekedar bertanya begitu, itu sama saja dengan dia katanya hatinya tergerak tapi tidak bergerak. Hatinya doang tergerak, itu pun semua
tidak bergerak. Orang ini bertanya, siapa yang salah? Dia sendiri atau dia menerima kutuk karena dosa orang tuanya? Ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian di ayat yang keempat ini dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Apa artinya ini Bapak Ibu? Kita harus fokus melihat kepada solusi, bukan fokus mencari-cari penyebab. Katakanlah kita di dalam sebuah kapal yang bocor di tengah danau atau di tengah laut. Kapalnya sudah bocor, kapalnya sudah kemasukan air. Saya percaya dalam keadaan seperti itu berada dalam bahaya, tidak ada gunanya membuat sebuah seminar judulnya apa sebab-sebab kapal ini hampir tenggelam. Apa sebabnya kapal ini bocor? Mengapa kapal ini bocor? Hal-hal seperti itu wasting time. Saatnya sekarang kita fokus kepada solusi. Katakan solusi. Saudaraku, seperti kebanyakan orang Yahudi, murid-murid lebih tertarik mencari tahu dosa siapa dan kutuk apa. Tetapi Yesus mengarahkan, membimbing fokus mereka supaya berpindah dari fokus kepada biang masalah, berpindah kepada sebuah perhatian melakukan tindakan demi adanya jalan keluar. Bergerak dari hanya mencari-cari penyebab, kemudian mencari apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan atau menanggulangi situasi ini. Itulah sebabnya Yesus berkata, bukan dia, bukan orang tuanya, itu bukan yang terpenting saat ini, tapi kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Hal yang sama berlaku bagi kita, saudaraku. Hal yang sama berlaku bagi kita. Di media sosial saya juga menemukan 1-2 tulisan misalnya berkata, ini perang senjata biologis. Yang salah siapa ini? Ada yang menyebut negara A, ada yang menyebut negara B, ada yang menyebut negara C, ada yang menyebutkan gara-gara binatang A, gara-gara binatang B, gara-gara binatang C, dan binatang itu semuanya diam aja. Tak terlalu terpenting itu sekarang. Nanti sesudah wabah ini berlalu, kita bisa mengusut ke belakang kira-kira apa menyebabkannya. Sekarang prioritas kita adalah mencari solusi atas wabah corona ini. Bukan solusi terhadap penderita, tapi juga solusi terhadap bencana ekonomi yang mengikutinya, krisis sosial yang mungkin mengikutinya. Ini kita fokus ke sana. Jangan gonjang-ganjing kemana-mana. Mari kita seperti Yesus, fokus menemukan jalan keluar. Katakan amin Bapak Ibu. Dalam setiap masalah saudara, lebih tertariklah kita kepada jalan keluar daripada kepada apa penyebabnya. Daripada mengapakah ini harus terjadi. Tak usah lagu-lagu begitu. Lebih baik arahkan matamu apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat untuk mengubah keadaan ini. Katakan amin saudara. Amin. Jangan meratapi nasib, jangan meratapi suratan tangan atau garis kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang tidak peka. Banyak orang tidak peka, tidak sensitif. Sesungguhnya Allah sengaja menyorongkan orang-orang tertentu atau sebuah situasi tertentu kepada kita untuk dilayani. Saya ulangi, Allah sengaja menyorongkan, menyodorkan orang-orang, sejumlah orang atau situasi tertentu, sehingga kenapa mata kita melihat itu, mengapa kita berada pada situasi itu sedang didorong oleh Allah supaya kita akan kelihatan respon kita. Apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita perbuat ketika situasi yang disorongkan kepada kita itu sudah di depan mata kita.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sering orang tidak peka. Dia pikir semua kejadian-kejadian hari-hari dalam hidupnya itu perkara ya biasa saja, kebetulan saja. Padahal sebetulnya Anda sedang dilewat di mana, di situ Anda sedang dipanggil untuk melayani. Anda sedang melihat apa, berhadapan dengan situasi apa, disitulah kita melayani. Doamu ditabur di situ, tanganmu terulur di situ, perbuatanmu ditunggu pada saat itu. Saudaraku, sering orang tidak melayani bukan karena dia tidak mampu, tidak punya waktu, tidak punya keterampilan, tidak punya karunia, tidak punya talenta, melainkan karena tidak mau. Itu jawaban nomor 1, tidak mau. Jawaban yang kedua, tetap tidak mau. Jawaban ketiga pun sama, tidak mau. Saudaraku, itu seperti Kain mendakwa. Jawabannya itu gimana ya? Kepada Tuhan dia berkata, apakah aku penjaga adikmu? Kalau iya, kenapa rupanya? Kadang-kadang, apakah itu tanggung jawabku? Kita bilang sama orang. Tuhan bilang, memang sengaja matamu melihat itu, kau berada di situ. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat satu contoh yang tersurat di dalam Alkitab. Di latar kehidupan juga tentu banyak yang mirip seperti ini. Di dalam Alkitab ini saya berikan judul kisah orang kaya yang cuek. Tidak semua orang kaya begitu. Ini ada yang begitu. Itu maksudnya. Saya temukan di kitab Lukas pasal 16 ayat 19. Coba kita lihat ayat ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Nggak salah sih. Nggak salah berpakaian jubah ungu dan kain halus kalau itu memang sesuai kemampuanmu, sesuai kelas hidupmu. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Juga tidak salah sih. Menikmati hasil kerja itu baik. Menikmati buah keringat kita pun itu hak kita. Nggak salah sih. Berpakaian baik dan bersukaria setiap hari itu tidak baik. Tapi kemudian ini disorongkan Tuhan kepadanya. Diperhadapkan Tuhan kepada kehidupan orang kaya tadi. Ayat 2. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Kalau tadi dia tidak datang ke situ, orang kaya tadi tidak mempunyai kesalahan. Apa salahnya berpakaian jubah ungu? Apa salahnya bersukaria dengan teman-temannya? Tapi sekarang disorongkan Tuhan, seorang pengemis yang penuh borok duduk pula di dekat pintu rumahnya. Kenapa nggak di pintu rumah orang lain? Kok di situ pula dia mampir? Ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat-ayat tadi nanti boleh dibaca lebih lengkap cerita itu di Lukas pasal 16 ayat 19 dan seterusnya. Negatif respons yang diberikan oleh orang kaya itu terhadap orang yang disorongkan atau diizinkan Tuhan mampir di depan rumahnya. Bagi dia mungkin itu perkara biasa, tapi sebetulnya Allah sedang berperkara dengan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ujung cerita tadi ialah pada waktu kemudian meninggallah orang kaya itu, meninggal juga si Lazarus itu. Dan menurut catatan Rasul Lukas, orang yang kaya itu mati, dikuburkan lalu dalam suasana sengsara di alam maut. Tetapi si Lazarus, kepangkuan Abraham, itu berarti berada di sorga. Dia mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. Nah saudaraku, orang kaya tadi masuk ke suasana yang penuh dengan ketidaknyamanan itu, yang kita sebut suasana yang penuh dengan suasana neraka itu. Itu bukan karena kekayaannya. Si Lazarus juga masuk ke surga bukan karena miskinnya. Kalau syarat miskin masuk ke surga adalah miskin, marilah kita bermiskin-miskin ria. Bukan karena miskinnya, bukan karena kayanya, bukan karena jubah ungu lalu masuk neraka, bukan. Karena berpesta setiap hari, bukan. Tapi responnya terhadap apa yang di depan matanya negatif respon. Dia tidak menaruh perhatian,
Dia masa bodoh, matanya melihat, hatinya tertutup, gerbangnya kemudian ditutup. Anjing yang datang melayani orang itu. Orang ini melewatkan kesempatan di dalam hidupnya yang diperhadapkan oleh Tuhan. Punya kesempatan, punya kans untuk melayani, punya kemampuan untuk melayani, punya kapasitas untuk itu, tapi tidak mau. Saudaraku, di alam maut dia menjerit-jerit kepanasan dan dalam keadaan menderita. Dia menoleh ke arah sorga di mana Abraham ada, lalu berseru, "Bapak Abraham, suruhlah si Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air supaya aku diberikan minum." Jawaban Abraham waktu itu, "Hai anakku, ada jurang yang tidak terseberangi antara kita." Saya tidak membahas jurangnya, tapi saya tertarik dengan perkataan Abraham, "Anakku." Betul, dia anak Abraham, keturunan Abraham. Tapi destinasi akhirnya, destinasi permanennya tidak bersama dengan Abraham. Mengapa? Yaitu tadi redaksinya dibuat oleh Lukas sudah cukup jelas bagi kita. Dia diperhadapkan untuk sebuah tanggung jawab yang dia mampu lakukan, dan dia menutup hatinya. Dia tidak mau, dia menolak untuk itu. Sehingga dia didakwa sebagai orang yang tidak sesuai dengan kriteria keturunan Abraham. Sebab kepada Abraham dijanjikan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, membuat engkau penuh berkat, supaya apa? Olehmu semua kaum di muka bumi beroleh berkat." Goal daripada kita diberkati, diperlengkapi, diurapi, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Katakan sama-sama, saya mau jadi berkat. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali banyak orang memiliki sesuatu yang harusnya dia dapat lakukan, tapi dia tidak mau lakukan. Poin yang ketiga saya adalah ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 di Yohanes 9 tadi. Demikian firman-Nya di sana, dan berkata kepadanya, ayat 6 dan 7, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Saudaraku, kalau kita mau melakukan tugas pelayanan kita yang diperhadapkan oleh Tuhan, maka jangan berpikir yang rumit-rumit. Lakukanlah sesuai dengan apa yang ada pada kita. Katakan amin. Sesuai dengan yang ada pada kita. Kita lihat tadi di situ Yesus memakai media ludah diaduk dengan tanah. Sesuatu yang sepele mungkin bagi banyak orang, sesuatu yang tidak berguna bagi banyak orang. Ini bukan tanah mengandung emas, ini tanah biasa, ini peludah biasa. Apa arti daripada ini? Kita bisa melakukan pelayanan menurut apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada pada kapasitas kita. Saudaraku, kalimat bijak berkata, "You cannot do everything." Kamu tidak bisa melakukan semua hal, but you can do something. Anda dapat melakukan sesuatu. Amin. Tidak ada di antara kita di sini sebagai seorang solution maker tunggal menyelesaikan virus corona di dunia ini. Tidak ada. Jangan katakan, "Ini Pak, ada superhero di kota kami, dia pasti bisa ini bagaikan tokoh hebat yang akan menyelesaikan wabah corona." Tidak ada satu orang pun. Tapi tiap-tiap orang bisa mengambil bagian dalam perang melawan corona. Katakan amin. Ada yang berdoa, ada yang di rumah sakit, ada yang di penelitian, ada yang di karantina, ada yang mengawasi bagaimana pergerakan penduduk di sebuah kota. Masing-masing melakukan tugasnya. Saya tidak mengatakan bahwa yang disebut pelayanan ini adalah urusan-urusan soal gerejawi saja. Saudara, ketika saudara melakukan tugasmu, katakanlah memberikan nasi bungkus kepada orang, bahkan firman Tuhan berkata, memberikan secangkir air putih pun, jangan-jangan kamu sedang menjamu malaikat. Tidak perlu melakukan hal yang spektakuler, hal-hal kecil yang bagi kita mungkin kecil, tapi itu bagi orang lain sangat berarti. Memperkatakan kata-kata
hiburan. Bagi kita mungkin udah biasa mengatakan itu. Tapi kalau kita katakan tepat pada orang yang sedang membutuhkannya, itu menjadi hal yang mengubah paradigma dia. Itu menjadi sesuatu hal yang bisa mengubahkan cara dia memandang masalahnya. Saudaraku, kita dapat melakukan pelayanan berdasarkan apa yang ada pada kita, keterampilan kita. Kita pun bisa melakukan pelayanan melalui profesi kita. Sebetulnya Bapak Ibu, saya tidak terlalu setuju pembagian profesi menjadi dua, yaitu rohani dan sekuler. Seolah-olah pekerjaan-pekerjaan di gereja itu pekerjaan rohani, tapi pekerjaan-pekerjaan di luar gereja itu disebut sekuler. Tidak demikian. Semua yang kita kerjakan, jika goalnya apa saja kamu perbuatlah seperti Tuhan, kita sedang melayani Dia. Katakan amin. Haleluya. Bukalah mata, lihatlah sekelilingmu, kemudian buka hatimu. Bila perlu buka dompetmu. Apa yang dibuka? Dompetmu. Sing-singkan lengan bajumu, kalau itu merupakan kontribusi yang kamu berikan. Dan lakukan sesuatu. Jangan cuek bebek. Tak tahu juga saya kenapa bebek disalahkan dalam hal ini. Ya, tapi itulah, jangan berlaku pasif. Jangan menjadi penonton. Haleluya. Ada kisah seorang Samaria yang baik hati. Saya mau singkat saja di sini. Dalam Lukas pasal 10 diceritakan tentang seorang sekarat, habis kena begal dan dipukuli oleh perampok. Dan dia sudah sekarat, hampir mati, tergeletak di pinggir jalan. Kemudian lewat seorang imam, lewat aja. Lewat lagi seorang Lewi, pelayan baik Allah, lewat aja. Tapi kemudian yang menolong orang yang sekarat adalah orang Samaria. Orang Samaria waktu itu direndahkan oleh orang Yahudi. Dianggap ketidakaslian mereka sebagai orang Yahudi itu sebagai hal yang lebih rendah. Tidak bergaul mereka dengan orang Samaria. Tapi tahukah saudara, orang Samaria ini mendapatkan predikat pujian dari Tuhan Yesus. Karena dia melakukan sesuatu. Tak peduli seberapa tinggi doktrinmu saudaraku, akhirnya doktrin harus berujung kepada penerapan. Tak peduli seberapa tinggi ilmumu, pengetahuanmu begitu banyak, pada akhirnya ujung daripada sebuah pengetahuan adalah penerapan. Orang yang mengetahui adalah orang yang sudah menerapkan. Oleh karena itu saudaraku, jangan lewatkan kesempatan untuk melayani apa yang diperhadapkan Tuhan di depan matamu. Katakan amin. Ya, ini gambarnya ya, tragis. Justru orang Samaria yang baik hati. Harusnya siapa tadinya? Imam. Harusnya siapa lagi? Lewi. Tapi no. Kali ini panggungnya diisi oleh orang Samaria. Dan itu menemplak, dan itu memukul orang Yahudi. Itu mempermalukan mereka sebetulnya, kisah yang dibuat oleh tulisan Lukas tadi. Saudaraku, terkadang kerohanian begitu gelap. Ada orang-orang menjauhi dunia demi mendekat kepada Allah. Padahal Allah menyuruh kita, pergilah ke dunia, layanilah mereka. Tapi ada orang meninggalkan dunia, tak peduli dengan dunia. Yohanes 9:41 berkata, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Jadi saudaraku, sebuah pengetahuan kita tahu baik dan kita tidak lakukan disebut dosa. Haleluya. Kita akan lihat satu cuplikan video yang saya ambil dari beredar viral tadi malam ketika menyiapkan khotbah ini. Ya, saya percaya ada banyak orang yang melakukan hal yang sama. Ada banyak orang melakukan hal yang mungkin lebih besar daripada ini. Tapi inilah konten video pendek yang dapat saya dapatkan tadi malam. Kita akan tonton bersama-sama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iren Hasugian. Saya bekerja sebagai seorang perawat di ruangan ICU di salah satu rumah sakit swasta di daerah Karawaci. Saya mempunyai pengalaman yang luar biasa. Saya bisa merawat pasien dengan diagnosa positif corona. Ketika saya mengetahui bahwa pasien itu positif corona, sebenarnya hati saya hancur, hati saya sedih, mood swing, nggak tahu harus ngapain, dan berusaha untuk menyendiri dan menghindari semua pertanyaan-pertanyaan dari keluarga saya. Saya pasti memberitahukan kepada keluarga saya bahwa saya sedang merawat pasien yang corona. Supaya saya, ketika saya pulang, saya nggak membawa penyakit atau saya kontaminan terhadap penyakit corona tersebut.
Kemudian di suatu malam, pada saat saya merawat pasien tersebut, saya melihat beliau belum tidur dan tiba-tiba mengatakan saya ingin mati. Hati saya sedih, hati saya tersentuh. Saya mengingat bahwa bayinya juga lagi survive di ruang perawatan bayi khusus di NICU. Saya menceritakan keadaan atau kondisi bayinya sekarang yang memang sudah dalam perbaikan atau survive, sehingga bisa memberikan semangat untuk pasien tersebut sama-sama berjuang. Saya memberitahukan kepada pasien tersebut bahwa saya juga sebagai seorang perawat, saya berjuang merawat ibu dengan sepenuh hati, dan ibu harus tetap berusaha untuk kesembuhan ibu demi bertemu dengan anaknya tercinta. Pasien tersebut diam dan seakan-akan dia nggak percaya kalau anaknya itu masih hidup. Beberapa teman saya setelah shift berikutnya menunjukkan video tentang bayinya yang ada di NICU. Ibu itu kembali semangat lagi, kembali bisa bekerja sama lagi, tidak gelisah, dan kondisinya mulai stabil hari demi hari. Saya berdoa sama Tuhan, mungkin ini panggilan saya sebagai seorang perawat untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Saya berdoa dalam hati untuk kesembuhan ibu tersebut, untuk kesembuhan bayinya, supaya mereka berdua dapat pulang dan berkumpul dengan keluarga mereka. Sebagai perawat, banyak hal yang menjadi motivasi saya, salah satunya karena lagu Semua Baik. Saya rasa Tuhan itu baik banget. Yang kita nggak pernah tahu kenapa kita berada di sini, Tuhan tuntun kita di jalan itu. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Saya ingin memberikan semangat juga kepada para medis, terutama dokter dan perawat yang sedang menangani kasus corona. Kita harus tetap semangat sebagai tenaga medis. Saya tahu bahwa setiap orang punya rasa takut, punya rasa kekhawatiran, namun saya yakin dan percaya pasti Tuhan melindungi. Saya tiba pada bagian akhir, Bapak Ibu. Apa gunanya kita melayani? Kalau kita mau melayani apa yang di depan mata kita, ini model dari Yohanes pasal 9. Melayani adalah salah satu cara pembentukan rohani kita. Melayani adalah salah satu cara membentuk rohani kita. Jadi jangan lakukan minimalis. Tadi yang di video tadi, seorang perawat yang di Tangerang itu, dia tidak hanya melaksanakan tugasnya sebagai seorang perawat only, tapi dia melakukan lebih daripada perawat yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Dia mendoakan, dia menaruh kasih, dia memberi perhatian, dia peduli dengan orang itu. Dan akhirnya orang itu, baik ibunya maupun anaknya, mengalami pemulihan. Lakukan sesuatu dengan hati. Amin. Lakukan dengan hati. Allah memberkati orang lain melalui kita. Ini dia. Kalau kita mau melayani, Allah memberkati orang itu melalui kita. Kalau disebut melalui kita, kita terlibat di dalam proses menolong orang lain itu. Tuhan yang menolong, tapi memakai kita. Jadi kalau dibuat buku sejarahnya, nama kita ada di situ. Amin. Terlibat kita di dalamnya. Kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan mau menolong menyembuhkan orang itu. Tuhan mau menolong menyekolahkan orang itu. Tuhan mau menolong memulihkan daerah yang miskin itu melalui kita. Kita terlibat di dalamnya. Itu sesuatu yang sangat bernilai. Ketika hidup kita berguna bagi orang lain, itulah hidup yang bernilai. Nah, saudaraku, tragisnya tadi ya, kalau melewatkan, nggak mau mengambil kesempatan apa yang lewat di depan mata, atau kita sedang lewat di mana. Abraham tadi mengakuinya sebagai anak, tapi dia tidak mendapat warisan sebagai anak Abraham. Imam dan orang Lewi tadi pun tidak berkenan kepada Allah. Justru yang mendapatkan pujian adalah orang Samaria, beroleh pujian daripada Tuhan Yesus, dan orang itu dikisahkan di dalam Alkitab.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau tiba pada bagian akhir daripada khotbah ini. Ada slide ini, fotonya ini adalah Billy Graham. Billy Graham itu saya senang dengan sebuah prinsip hidupnya yang ditulis dia, disebut "My home is in heaven, I'm just traveling through this world." Jadi rumahku adalah di sorga dan saya hanya traveling dalam perjalanan, dalam sebuah journey di dunia ini. Kita hanya melintas saja. Nah, ketika kita melintas di dunia ini, macam-macam yang kita lihat. Segala yang bisa kita kerjakan. Apa saja yang dilihat matamu, apa yang saja dikerjakan oleh tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti itu Tuhan. Kita sedang melintas di dunia ini, jangan sampai tidak melakukan apa-apa. Jangan sampai tangan kita kosong. Jangan sampai kita menerima talenta lalu kita kubur. Marilah kita menggunakan momentum yang sekarang ini sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan, melayani sesama, menjadi terang bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Allah yang kami dengarkan di pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menjamah hati kami, agar kami menjadi hati yang berespon kepada apa yang diperhadapkan Tuhan di depan mata kami. Kami dapat mengambil bagian untuk fokus kepada solusi dan bukan menjadi bagian daripada persoalan. Supaya kami dapat melakukan sesuatu, sebab Engkau mau memakai kami berdasarkan apa yang ada pada kami. Lewat itu semuanya Tuhan melakukan hal yang besar, memberkati banyak orang, termasuk melalui gerejamu, melalui kami. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, perjamuan kudus kita pada minggu ini sedikit ada modifikasi. Sebelum kita menerima perjamuan kudus maupun di rumah kita masing-masing, saya ingin memberikan pembelajaran ringkas, edukasi singkat terhadap perjamuan kudus ini. Begini Bapak Ibu, perjamuan kudus itu boleh di rumah, boleh di rumah. Tentu di gereja jauh lebih baik, tapi situasinya sekarang di rumah. Saya ambil ayatnya Matius 26 ayat 18. Di situ pun Yesus mengutus muridnya, pergilah kepada sebuah rumah di sana, katakan kepada pemilik rumah itu, di rumahmu lah guru akan melakukan perayaan Paskah dan perjamuan kudus pada hari ini. Suasananya di rumah Bapak Ibu. Di Lukas 24 juga, ketika ada dua orang yang pergi ke Emmaus karena mereka sudah merasa hopeless dengan Yesus sudah mati, Yesus sudah disalibkan. Di situ ada salah seorang bernama Kleopas dan kawannya. Mereka sempat tidak mengira bahwa yang berjalan mendampingi mereka itu adalah Yesus. Tapi kemudian karena mereka mendesak Yesus untuk mampir di rumah mereka, akhirnya walau tadinya Yesus sempat berkata tidak akan mengikuti permintaan mereka, tapi didesak, maka Yesus ikut juga ke rumah mereka. Tahukah saudara, di Lukas 24 itu, pada malam itu di rumah orang itu, mungkin rumah Kleopas, Yesus memecah-mecah roti dan mengucap berkat. Dan luar biasa, perjamuan kudus itu dilaksanakan di rumah itu, dan pada momen itu pula mata mereka terbuka, menyadari bahwa orang ini adalah Yesus. Jadi saudaraku, perjamuan kudus boleh di rumah, terutama kita sekarang sedang worship from home, ibadah dari rumah. Oleh karenanya Bapak Ibu, tentu saudara yang sudah memiliki roti dan atau hosti dan anggur yang ada dari gereja boleh menggunakan itu. Jikalau tidak, saudara boleh menyiapkan sarana makanan dan minuman yang ada di rumah saudara. Dasarnya ini nomor 2. Boleh menyediakan makanan minuman sendiri. Apa maksudnya ini? Di kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 20, saya bacakan buat kita, pasal 11 ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Lihat, makanannya sendiri.
sehingga seorang yang lapar dan yang lain mabuk? Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal itu aku tidak memuji. Saudaraku, dari tulisan Paulus tadi tergambar sedikit potret atau tradisi yang ada pada gereja mula-mula. Perjamuan kudus itu rupanya di tempat ibadah pun jemaat itu membawa makanannya masing-masing, menyiapkan makanannya masing-masing. Dan memang tadi ada contoh yang negatif. Ada orang-orang yang tidak sabaran menunggu momentum perjamuan, lalu makan duluan, udah kenyang, orang lain belum dapat. Maksudnya gini, jemaat pada waktu itu membawa makanan mereka masing-masing dan minuman itu untuk dimakan bersama-sama dalam suasana koinonia, dalam suasana persaudaraan. Bukan sebagai saudara karena satu rumah, satu marga, satu suku, bukan itu. Persaudaraan sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Jadi sebetulnya perjamuan kudus boleh menyiapkan sendiri jemaat, tapi menikmatinya dalam persaudaraan. Itulah sebabnya walaupun layanan ini berupa layanan online, kita sesama saudara dengan saudara yang berada di rumah atau di mana saja. Katakan amin, saudara. Jika hatimu seperti hatiku, kaulah saudaraku, kaulah saudariku. Jadi boleh menyediakan makanan minuman sendiri. Sebetulnya di gereja mula-mula terdapat tradisi, makanannya itu bukan seperti kita sekarang hanya hosti kecil, lalu air sirup anggur yang sedikit sekali. Pada waktu itu makan betulan sampai kenyang, sampai pada batas yang normal kenyang gitu. Tetapi makan yang ini dan minum yang ini dibedakan dari makan yang minum, katakanlah makan siang, makan malam yang lain. Ini dalam suasana perjamuan. Kita ingat waktu Yesus juga perjamuan kudus, kalau saudara boleh melihat filmnya, itu ada roti sebesar piring atau talam. Nah itu kan tidak petikan kecil gitu, makan besar juga sebetulnya. Cuma di gereja modern dalam kepentingan praktis, maka kita menyediakan hosti. Jadi saudaraku, jika saudara tidak ada roti atau hosti di rumahmu, saudara boleh menggunakan biskuit, saudara boleh menggunakan roti bolu atau roti tawar. Tapi kalau boleh jangan pakai roti tart, kue tart, itu nggak cocok ya, nggak cocok. Demikian juga sebagai anggur, kalau ada sudah saudara terima dari gereja bagus. Kalau tidak ada, gunakan yang ada di rumahmu. Sirup yang berwarna merah. Kenapa? Melambangkan darah. Jangan berwarna hijau, berwarna biru ya, jangan ya. Jangan. Kalau tidak ada sirup, saudara bisa membuat menyeduh teh. Jangan dikasih gula, tambah kopi lagi, tambah susu lagi, jangan. Ya udah teh aja, merah begitu. Itulah sarana saudara khusus dalam keadaan yang tidak normal seperti sekarang ini. Jadi itu sah saudara menyediakan sendiri di rumah. Tidak lebih mulia roti yang kami nikmati hari ini daripada roti dan anggur yang ada di rumahmu masing-masing. Semuanya dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus dan saudara seiman dapat tersambung melalui layanan online ini. Jangan ada yang ragu, ini kan online. Ini saya nonton di televisi, saya nonton di laptop, saya menonton di handphone, di gadget gitu. Enggak, ini sedang melayani melalui layanan virtual. Kita disambung rasakan sesama satu tubuh Kristus. Dan itulah perjamuan kita pada siang hari ini. Ada amin, saudaraku? Jadi ini pun sah. Untuk apa badan kita berdekatan tapi hati kita berjauhan? Dan sekarang hati kita, badan kita berjauhan, hati kita tetap dekat satu dengan lain. Katakan amin. Haleluya. Yang keempat, ini dia. Perjamuan kudus ini penting sekali. Ini tidak berdiri sendiri hari ini. Ini bukan peristiwa tunggal pada tanggal 5 bulan April 2020. Apa yang kita lakukan siang ini terhisap pada pengorbanan Kristus sekitar 2000 tahun yang silam. Melalui apa? Ayat yang akan kita baca nanti berbunyi, perbuatlah ini setiap kali kamu memakan atau minumnya sebagai peringatan akan Dia. Artinya apa? Ketika kita makan roti ini nanti, ketika kita minum anggur ini nanti,
kita mengingat perbuatan Kristus. Kita tersambung, kita hadirkan peristiwa itu pada ingatan kita aktif saat ini, sehingga kita mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Ada amin saudaraku? 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25 nanti akan kita bacakan. Itu mengatakan menjadi peringatan akan aku. Saya izinkan saudara menyiapkan di rumah masing-masing, siapkan. Kalau tidak ada botol kecil, bisa juga pakai gelas untuk sarana air atau air teh tadi, atau mungkin sirup. Rotinya dibagi, tentu pemimpin keluarga, bapak atau ibu yang ada di rumah boleh membagikan kepada semua keluarga untuk menerima perjamuan kudus pada siang hari ini. Kalau sudah siap, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Haleluya. Meskipun sebetulnya foto ini foto ditunjukkan dalam kondisi duduk ya. Ya, ini kita sering lihat foto Tuhan Yesus bersama murid-muridnya posisinya duduk. Namun sebetulnya gereja modern posisi berdiri. Sebetulnya tidak lazim orang makan sambil berdiri, itu tidak terlalu baik. Tapi maksudnya kita berdiri di gereja modern untuk membedakan dari makan dan minum yang sebelumnya atau setelah ini. Amin saudaraku. Itu sebabnya kita pertahankan dengan tradisi bangkit berdiri, karena yang kita makan pun memang potongan kecil roti dan sedikit sirup. Jadi kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan menerima perjamuan kudus ini. Haleluya. Sebelumnya mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di siang hari ini kami datang menghampiri meja perjamuan suci ini. Layakkanlah kami, sucikanlah setiap kami, pikiran, perkataan dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan Engkau. Engkau kuduskan, Engkau ampuni kami Tuhan, agar layak mendapatkan kesempatan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus di siang hari ini. Haleluya. Sebelum kita memakan dan meminumnya, marilah kita mengatakan, Tuhan, kami berdoa agar setiap roti dan anggur maupun yang ada di rumah jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan sebagai sarana bagi kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Saudara yang di sini maupun yang di rumah, angkatlah di tangan kananmu roti atau hosti dan dengarkanlah firman Tuhan yang menguduskannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Memakan roti ini berbeda dengan kita makan tadi pagi atau hari-hari yang lalu. Kita memakannya dengan iman, dengan mengingat akan Kristus. Apakah saudara percaya Yesus Kristus telah berkorban, telah menderita, bahkan telah mati di kayu salib, telah berkorban sampai menyerahkan nyawanya, adalah untuk menebus dosa-dosamu, menguduskanmu, menjadikanmu serupa segambar dengan Allah, mengubahmu menjadi ciptaan yang baru, berkenan kepada Allah. Engkau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu? Yang percaya, makalah dengan iman. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita, atau anggur yang ada di rumahmu, sirup yang ada di rumahmu. Angkat dan dengarkanlah firman Allah yang menguduskannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya darahnya telah tercurah untuk menebus dosamu? Untuk menguduskan gerejanya menjadi mempelai Kristus? Apa yang kau percaya sakit penyakitmu juga sudah diangkat di atas kayu salib? Bilur-bilurnya menyembuhkanmu? Apakah kau percaya darah itulah darah yang menebus kita, menguduskan kita, dan memberikan jaminan bagi kita bahwa barang siapa makan dan minum tubuh dan darahku akan beroleh kehidupan yang kekal? Minumlah dengan iman, inilah darah Kristus yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita mengingat akan pengorbanannya. Kita mengingat akan kasih-Nya. Aktifkan memorimu mengingat firman Allah yang menceritakan tentang Dia. Bahkan sebetulnya seluruh Alkitab menceritakan tentang Dia. Dialah pokok keselamatan kita. Dialah yang diutus dari sorga. Dia yang telah menjadi manusia dan taat sampai mati, bahkan rela melepaskan nyawanya, itu karena kasih-Nya kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Yesus, Engkau menjadikan kami anak Allah. Terima kasih Engkau membuat kami menjadi berarti. Hidup kami baru di dalam Engkau. Engkau telah menguduskan kami, dan kami percaya Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami telah menerima firman-Mu, kami telah menerima sakramen perjamuan kudus. Kiranya kami beroleh berkat berkelimpahan. Nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan tiba pada bagian akhir ibadah kita. Kita akan menerima berkat istimewa dari Tuhan. Sebelum kita menerima berkat itu, marilah kita naikkan doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun engkau berada, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita kali ini. Engkau akan menerima berkat Tuhan oleh karena siapkan hatimu, arahkan pikiranmu tertuju kepada Dia. Kalau tidak keberatan, tidak berhalangan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat istimewa turun atasmu. Tuhan memberkati engkau, memberkati seisi rumahmu, memberkati keluar dan masukmu. Engkau diangkat naik bukan turun, dijadikan kepala bukan ekor. Turunlah damai sejahtera dari Bapa pencipta langit dan bumi, dan anugerah dari anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, serta penyertaan dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus, turun dan beserta kita mulai hari ini sampai esok dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan shalom.